Kali ini kita akan membahas salah satu kasus klinis yang cukup sering ditemui dalam praktik diabetes, yaitu tentang pengendalian glukosa darah atau lebih spesifik lagi tentang hipoglikemia pada pasien diabetes. Salah satu tantangan terbesar dalam pengobatan diabetes adalah hipoglikemia. Ini adalah kondisi di mana kadar gula darah pasien turun terlalu rendah, dan yang perlu digarisbawahi, hipoglikemia ini bisa tidak terduga dan sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam jiwa. Hal ini bisa terjadi karena efek dari pengobatan atau memang bagian dari perjalanan penyakit diabetes itu sendiri. Karena itu, banyak pendekatan baik dari sisi diet maupun terapi yang dikembangkan untuk mencegah atau mengatasi hipoglikemia. Kita ambil satu contoh kasus. Ada seorang laki-laki berusia 28 tahun dan sudah diketahui mengidap diabetes sejak kecil. Selama ini dia rutin kontrol ke rumah sakit, tapi masih sering mengalami serangan hipoglikemia. Bisa 2 kali dalam sebulan, dan parahnya sampai harus dirawat di rumah sakit. Akibat dari serangan itu, dia merasa lelah terus-menerus, gampang gelisah, dan susah untuk produktif. Bahkan, dia cerita bahwa 2 saudara kandungnya meninggal saat masih bayi, kemungkinan karena hipoglikemia berat juga. Dari gaya hidupnya, pasien ini tidak merokok, tidak minum alkohol, dan bekerja sebagai petugas kebersihan. Obat yang digunakan saat ini adalah insulin campuran mixtard, yaitu 40 dan 30 unit, disuntik 2 kali sehari. Dari hasil laboratorium didapatkan data glukosa puasa pasien masih tinggi, yaitu 10,7 mmol per liter, kemudian hemoglobin A1C-nya 6,9%, yang mana ini artinya kadar glukosa dalam 3 bulan terakhir relatif terkontrol. Tidak ada keton dalam urin, fungsi ginjal normal, dan profil lipid serta fungsi hati dan tiroid juga dalam batas normal. Jadi, meskipun kadar glukosa secara umum tampak terkontrol, hipoglikemia masih sering terjadi, dan ini yang menjadi masalah utama. Nah, untuk mengatasi ini, dilakukan perubahan pada regimen insulinnya. Pasien diganti atau dialihkan ke insulin glargin sebagai insulin basal atau kerja panjang sekitar 26-30 unit per hari. Ditambah insulin aspart sebagai insulin kerja cepat yang disesuaikan dengan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Jadi, dosis insulin sekarang lebih individualized berdasarkan perhitungan makan pasien dan juga dibarengi dengan pemantauan gula darah yang ketat. Lalu, bagaimana hasilnya? Ternyata, setelah pengobatan ini diterapkan, hasilnya positif. Frekuensi dan keparahan hipoglikemia berkurang, pasien merasa lebih bertenaga, lebih tenang, dan lebih produktif, serta suasana hati juga membaik, dan yang pasti berdampak pada kualitas hidupnya secara keseluruhan. Kasus ini menunjukkan pentingnya penyesuaian terapi insulin dan pemantauan gula darah yang teratur agar pasien tidak hanya terhindar dari hiperglikemia, tapi juga dari hipoglikemia yang seringkali luput dari perhatian. Akan menjelaskan tentang self-monitoring of blood glucose. SMPG penting bagi penderita diabetes mellitus tipe 2, terutama bagi yang menggunakan insulin atau obat yang berisiko menurunkan glukosa darah. SMPG menunjang pasien dalam 1. Mengidentifikasi hipoglikemia atau hiperglikemia secara dini. Yang kedua, menyesuaikan dosis insulin atau asupan karbohidrat secara mandiri. Yang ketiga, menilai efek makanan, aktivitas fisik, dan stres terhadap kadar gula darah. Yang keempat, membantu tenaga medis memantau efektivitas terapi. Studi klinis menunjukkan bahwa SMBG membawa pengaruh besar terhadap pengendalian glukosa darah yang lebih baik dan dapat menurunkan HbA1c pada pasien tertentu. Oke, selanjutnya kaitan dengan kasus. SMBG penting untuk mendeteksi fluktuasi glukosa darah, terutama untuk mencegah hipoglikemia pada pasien yang menggunakan insulin. Pasien dalam kasus mengalami serangan hipoglikemia berat 2 kali dalam sebulan, yang sampai memerlukan rawat inap. Dalam pengobatan barunya, pasien mendapatkan terapi insulin yang dititrasi melalui perhitungan karbohidrat dan pemantauan gula darah yang cermat atau SMBG. SMBG berperan penting dalam mengurangi frekuensi dan keparahan hipoglikemia, seperti terlihat dari kondisi pasien yang membaik dan lebih produktif setelah dilakukan penyesuaian terapi berbasis SMBG.
Mekanisme kerja insulin dalam mengontrol glukosa darah. Pertama, insulin menurunkan glukosa darah dengan meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan dan menghambat produksi glukosa di hati. Kedua, pasien awalnya menggunakan mixed start atau insulin campuran 2 kali sehari karena terjadinya hipoglikemia. Ini menunjukkan bahwa regulasi dosis insulin tidak sesuai dengan kebutuhan metabolik pasien. Setelah diganti menjadi insulin glargine atau basal plus aspart atau prandial yang dititrasi, glukosa darah pasien lebih stabil dan komplikasinya berkurang. Ketiga, ini menunjukkan bahwa penggunaan insulin yang tepat dan terukur penting untuk efektivitas terapi dan keamanan pasien. Lalu, insulin adalah hormon anabolik yang diproduksi oleh sel beta pankreas dan berfungsi utama untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan perifer terutama otot dan jaringan adiposa melalui aktivasi GLUT4 atau glucose transporter 4. Lalu yang kedua, menghambat gluconeogenesis dan glycogenolysis di hati. Yang ketiga, merangsang penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Yang keempat, meningkatkan sintesis lemak dan protein. Yang kelima, insulin mengalihkan glukosa dari darah ke dalam sel sehingga mencegah hiperglikemia. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi resiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Antara lain yaitu yang pertama, dosis insulin berlebih atau tidak tepat. Insulin yang berlebih dapat menyebabkan penurunan kadar glukosa darah secara drastis. Yang kedua, ada pola makan tidak teratur. Yang ketiga, aktivitas fisik berlebih tanpa adanya penyesuaian dosis insulin yang akan menyebabkan penurunan kadar glukosa darah dan meningkatkan risiko hipoglikemia. Yang keempat, adanya penurunan fungsi ginjal atau hati. Ketika penurunan fungsi ini terjadi, maka metabolisme insulin itu akan terganggu dan akan memperpanjang efek kerja insulin. Yang kelima, ada interaksi obat yang akan meningkatkan efek hipoglikemia. Yang keenam, usia lanjut. Ketika kita telah mencapai usia lanjut, maka sensitivitas terhadap insulin akan meningkat dan kesadaran gejala hipoglikemia dapat menurun. Dan yang terakhir, adanya riwayat hipoglikemia sebelumnya. Selanjutnya, terdapat mekanisme terapi insulin yang dapat menyebabkan hipoglikemia. Insulin memiliki peran dalam menurunkan kadar glukosa darah, tetapi terapi insulin yang tidak tepat dapat menyebabkan kadar glukosa darah turun drastis. Ketika dosis insulin tidak sesuai dengan asupan karbohidrat maupun aktivitas fisik, maka kadar glukosa darah dapat turun di bawah normal dan menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Hipoglikemia berat dapat menyebabkan kejang, kehilangan kesadaran, hingga kematian bila tidak segera ditangani. Lalu untuk kaitannya dengan kasus, pasien telah mengalami hipoglikemia berulang dan berat. 2 saudaranya meninggal ketika bayi akibat hipoglikemia. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mungkin memiliki sensitivitas genetik atau metabolik terhadap insulin ataupun terdapat penyalahgunaan dosis insulin campuran atau mixtrat sebelumnya. Perubahan metode pengobatan menjadi insulin basal glarine dan insulin bolus aspart yang disesuaikan dengan pemantauan dan perhitungan karbohidrat dapat membantu menghindari potensi terjadinya hipoglikemia. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya pemilihan jenis insulin yang tepat, penerapan self-monitoring of blood glucose, dan penyesuaian terapi berbasis kebutuhan pasien. Dengan strategi ini, serangan hipoglikemia dapat diminimalkan dan kualitas hidup pasien dapat meningkat.